Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Yulianto dengan NIM A11 2017 10795. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu kriptografi dengan algoritma sebagai pengaman database. Nah, database yang diamankan di sini merupakan satu database dengan satu tabel, terutama pada dua field. Nah, sebenarnya pada algoritma ini bisa digunakan untuk keseluruhan database, tapi saya ini hanya untuk mengamankan dua field saja. Untuk algoritma DES tersendiri itu penjelasannya langsung ke code-nya saja, saya ke code-nya saja. Jadi ada dua tindakan, yaitu enkripsi dan dekripsi. Untuk enkripsinya sendiri, langsung ke prosesnya saja, ke function. Nah, di sini function enkripsi text dan case. Jadi saya ngambil teks buat teks, plain text, dan case untuk kuncinya. Nah, setelah itu teks tersebut, plain text ini dipisah menjadi 8 kosakata atau 88 seperti itu. Jadi semisal nama saya ya Bagas Dwi Yulianto. Di sini akan dipisah ya 8, misalnya B1 2 3 4 5 6 7 8 dipisah terus dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini dipisah. Jadi kalau ada seperti ini, jadi dipisah sebanyak 3. Nah, iterasi ini buat hitung berapa sih pemisahannya. Jadi nanti algoritma DES untuk enkripsinya itu berjalan berapa kali. Nah, kalau untuk langkah pertama di sini saya membangkitkan kunci dulu sebelum membangkitkan plain text-nya, karena plain text-nya kan dipecah-pecah, jadi ada banyak, kalau kunci kan cuma satu. Jadi saya membangkitkan kuncinya dulu menggunakan fungsi CO dan fungsi DO. Maksud saya fungsi C0 dan fungsi D0. Di sini itu merupakan fungsi permutasi PC1 yang menghasilkan C0 dan D0. Untuk permutasinya di sini ya, saya masuk ke di sini. Jadi di sini ada teks ini dihasil sama dengan teks ke-56, teks ke-48. Jadi sini tak buat array. Begitu juga dengan D0, tak buat array juga, dan langsung tak pecah seperti itu. Untuk tabelnya ini menurut dari disk-nya dari udah mutlak ya ada 3, tapi bedanya ini dikurangi 1, soalnya array-nya kan mulai dari 0, kalau disk kan dimulai dari 1. Jadi setiap indeksnya ini tak kurangi 1, ini juga tak kurangi 1. Oke, lanjut. Setelah dapat PC1, kemudian nih left shift. Jadi misal di sini kan kita dapat channelnya ini, misal aja 1111100 seperti itu. Dan langkah berikutnya kita nge-left shift kan. Left shift-nya itu urutan left shift-nya itu 11 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 kemudian 1. Di 11 26 kali 1 26 kali 1 gitu. Setiap left shift-nya itu berapa kali. Jadi misal langkah pertama DJ-nya nanti left shift 1 kali kan, berarti kalau 1111 kita left shift kan 1 kali, jadi nanti hasilnya jadi kan ubah ke kiri langsung kayak gini, dan seterusnya sampai ke C16 seperti itu. Untuk rumusnya sendiri untuk left shift-nya sendiri aku pakai fungsi lagi, namanya fungsi left shift di sini. Fungsi left shift di sini itu kita ke atas. Nah, di sini jadi aku buat variabel temporary buat nyimpan
indeks yang pertama di teksnya, kemudian perulangan dari indeks kedua sampai ke terakhir, sampai hampir terakhir, kan kurang dari hampir terakhir. Jadi misal kalau ada 8 tadi yang 1111100. Nah, indeks satunya ini tak simpan di temporary, ini temporary-nya 1. Nah, terus kemudian dari ini sampai ini diisi dari indeks selanjutnya, misalkan dari kan teks indeks ke ini diisi indeks ke ini, diisi indeks ke ini, indeks ke ini diisi indeks ke ini gitu. Maksudnya indeks kedua kan berarti ini indeks kedua diisi indeks ketiga diisi ke 4, seterusnya sampai hampir indeks ke hampir terakhir ini diisi indeks ke ini indeks ke 6 diisi indeks ke 7, salah seperti itu. Indeks yang terakhir ini diisi temporary, indeks terakhir diisi temporary tadi, jadi berarti ke left shift. Langkah selanjutnya setelah ke left shift baru kita munculkan, ini aku buat $K itu sebagai kuncinya, dari K-nya K berapa gitu tetap buat array dulu, karena left shift-nya ini kan 16 kali, jadi kuncinya nanti ada 16 kali. Dibuat dari ini, aku bikin temporary dulu buat C ini berarti kan dari 00 sampai 16, C16 ke 16 disimpan ke variabel K ini, misalnya K1 PC temporary, PC2 ini permutasi PC2, jadi setelah di left shift di permutasi PC2. Untuk permutasi PC2 nya di atas lagi, nah sama ini saya pakai tabelnya dari algoritma dash, tapi tetap tak kurangi 1 karena kan dimulainya dari indeks ke 0, kalau algoritma dash dari indeks ke 1. Setelah itu baru masuk ke perulangan. Di sini saya buat supertext A itu buat nyimpen, nanti kan nggak semuanya kan satu kali perulangannya, jadi bisa banyak kali, jadi nanti disimpan di sini hasil akhirnya. Nah, misal tadi iterasinya udah dapat berapa, misal 3 gitu, jadi nanti berulangnya 3 kali testnya. Nah, di sini setelah itu langsung permutasi awal, initial permutation yang tak munculin di sini. Jadi yang pertama itu potongan plain text-nya, ini kan potongan plain text pertama misalnya. Nah, diubah ke binary dulu. Setelah diubah ke binary baru ke permutation awalnya, initial permutation L, untuk nyari L0 sama R0-nya. Ini pakai L0 sama R0 untuk initial permutation-nya. L0 sama 0 ya. Sama seperti sebelumnya, pakai dari tabel dash algoritma, terus indeksnya tak kurangi 1. Di RO juga sama, indeksnya juga tak kurangi 1. Nah, setelah dapat permutasi awalnya, baru cari keseluruhan LR sama L sama R-nya. Nah, ini dimulai dari mengekspansi. Jadi setelah itu ketemu R-nya itu kan seperti ekspansi dulu R0 sama K1. Jadi ekspansi pakai permutasi ekspansinya. Nah, untuk ini tabelnya sama dari tabel dash algoritma, tak kurangi 1 sama. Nah, setelah ekspansi R0 sama K1 nya kemudian di sort. Ini aku pakai sort fungsi di sini. Sort fungsinya ada 2. Yang pertama ini sort 32 bit function sama sort function. Di sini rumusnya sama. Jadi aku bikin variabel ini buat penampung dulu, kemudian ini nilainya berapa, ini setiap indeks disorkan. Kalau sebenarnya nilainya tidak ketemu,
maka nilainya diganti dengan angka 0. Nah, terus kemudian disimpan di A-nya itu. Jadi keseluruhan fungsi sortnya. Bedanya sama yang 32 tadi cuma perulangannya. Kalau yang sort function ini kan buat 48 bit, kalau yang sort 32 bit ini buat 32 bit, 32 kali. Di sort function, kemudian sbox function di sini setelah disortkan ketemu hasilnya langsung masuk ke sbox. Nah, di sini sbox-nya tak pisah jadi array tersendiri dari sbox 1, sbox 2 sampai sbox 8. Di sini juga ada angka-angkanya, ini angka paten dari dash-nya. Jadi tak tulis secara manual di sini. Kemudian untuk teksnya itu kan tadi tak pisah di sini jadi 66. Jadi setiap 66 nanti akan berjumlah jadi 8. Jadi posisinya nanti akan jumlahnya di 8 dari 0 sampai 7. Setiap posisi ini sbox-nya sendiri-sendiri. Jadi posisi pertama sbox 1 sampai posisi ke-7 itu sbox 8. Nah, di sbox ini aku pakai fungsi cari sbox. Cari sbox di sini tuh, nah sini. Misalkan ini fungsi cari sbox, misalkan ada 6 kan, misalnya 1 gitu misalnya kan, berarti kan. Nah, ini aku cari dulu nilai barisnya sama dengan 0, nilainya sama dengan 0. Nah, baris itu tuh dari pisah yang pertama sama pisah yang kelima. Jadi awal sama akhir ini kan 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pisah yang pertama kurangi tambah pisah yang kelima. Jadi kan itu pisah yang pertama kan 1 dikali 2 kan 2, ditambahkan pisah yang kelima 1 dikali 1 1, jadi totalnya 3. Nah, ketemu barisnya ketemu 3. Ini barisnya ketemu 3. Nah, kalau 3 itu dicek barisnya berapa. Oh, 3 masuk ke else. Nah, untuk berikutnya cari kolomnya. Jadi kolomnya ini dari nilai yang dari angka 1, 2, 3, 4 dimasukkan dalam rumus ini. Dan nanti itu di sini tuh dari between-nya itu dari 0 sampai 15 antaranya. Nah, karena itu barisnya 3, maka plus 48 ditambah dulu. Ini kan antara ya ini. Nah, itu tadi ditambah 48. Jadi misal ini 001 berarti kan kalau ini 0, 0, 1 berarti 2 kali 1, 2 berarti kan 2, 2 tambah 48 sama dengan 50. Jadi ketemu 100 101 itu di indeks ke 40. Cara exportnya gitu. Misalnya kan ya langsung kita bandingkan di indeks ke 50 di exportnya ini. Jadi Xbox indeks ke 50 dengan indeks ke 50 kayak gini. Nah, itu nanti dicarinya di sini. Ketemu Xbox indeks ke 50. Nih. Nah, indeks ke 50 berapa? Dihitung 1 sampai ketemu 50 itu di mana? Oh. Nah, habis itu misal di sini Xbox ke 50 itu ternyata hasilnya 8 gitu ya. Nah, di Xbox itu tak cari pakai to binary 4 bit. Jadi 8 ini diubah ke binary 4 bit. Itu aku pakai fungsi juga to binary 4 bit. Jadi langsung ketemu misalnya 8 langsung diubah dari desimal ke binary. Misal nggak ketemu berapa itu langsung diubah ke 0,04 kali atau 0. Itu untuk pencarian Xbox-nya. Nah, langkah setelah di Xbox kemudian di permutasi ini tuh permutasi untuk box. Jadi kalau Xbox kan nanti ketemu vektor B. Jadi permutasi ini buat permutasi Xbox-nya. Setelah diketemukan box-nya atau vektor B-nya, langsung dipakai permutasi box di sini.
Setelah ketemu hasilnya nanti di-XOR-kan lagi, di-XOR-kan tapi pakai fungsinya yang 32 bit karena nanti jumlahnya cuma 32 bit, sama L -1 berarti L ke 0 gitu. Itu seterusnya, ini langkah untuk cari R, seterusnya sampai 16 kali. Untuk L-nya mengikuti, L-nya itu tinggal R -1, jadi kalau L1 jadi R0 gitu. Mengikuti sampai kita ketemu R16 sama L16. Setelah kita ketemu R sama L16-nya, diinputkan ke IP inverse di sini. IP inverse ini tuh permutasi akhir atau permutasi inverse. Ini untuk membalikan nilai jadi agar ketemu stringnya itu berapa nanti akhirnya. Masih sama pakai tabelnya ya dari algoritma DES. Nah, untuk nilainya aku pakai toString, jadi ngembaliin dari IP inverse ini jadi ke string lagi. Pakainya toString. Nah, di sini sama dipisah 88 lagi. Setiap 88 itu tak bindek, jadi langsung bindek itu jadi binary ke desimal atau ke ASCII number. Setelah di ASCII number tak CHR di sini buat merubah ASCII ke string langsung. Setelah ini ketemu digabungkan ke semuanya, jadi ketemu stringnya nanti apa, ketemu hasil ciphertextnya apa. Nah, setelah hasilnya ketemu disimpan di ciphertext all sampai berapa kali, misalnya tadi ketemu 3, berarti ini langkah pertama ketemu, langkah 2, langkah 3 ketemu ciphertext all-nya. Nah, langkah inskripsinya mungkin seperti itu. Nah, sedangkan untuk langkah deskripsinya sama, jadi ini langkah deskripsinya tak langsung ke mulai sama, kita ambil zipper, kita ambil kunci, kita potong jadi 8, cari iterasinya berapa, ubah kunci ke biner pakai permutasi batch 1, ketemu sampai C16. Nah, bedanya di sini, kuncinya di sini kan kita bikin dulu kunci dari K1 sampai K16, kita bikin dulu di sini. Nah, bedanya di sini di enkripsi. Kalau tadi enkripsi itu pakainya L0, R0, kalau dekripsi kita pakai yang terakhir, jadi L17 sama R17 pakai terakhir, dan prosesnya mundur dari 16 ke 1, jadi dari misal ini jadi R17 sama K16, jadi K-nya dimulai dari K16, 15 sampai K1. Setelah sampai ketemu K1, maka ketemu ini kan 16 kali, berarti kan sampai 16, 15, 14, 13 sampai 1, ketemu R1 sama L1-nya, diinverskan lagi, terus di toString jadi string awal. Nah, disimpan di decrypt text all. Nah, langsung ke direturnkan decrypt text all, jadi posisinya hanya dibalik di kuncinya. Untuk programnya di sini saya inputkan kebanyakan di add user sih. Jadi ketika kita menambahkan nama, username, password, kunci lah, yang saya tadi bilang cuma 2 field itu, field nama lengkap sama field password yang akan saya ubah nantinya, saya enkripsi. Jadi ini tak panggil di sini enkripsi.php, jadi ini Santi sama nama tak enkripsi pakai passwordnya. Ini passwordnya nanti yang kita inputkan sama kuncinya yang kita inputkan nanti, terus nama juga, nama kita inputkan, kuncinya juga kita inputkan. Nah, di sini juga tak tambah decrypt user buat tahu di sini, buat tahu. Jadi ini deskripsi PHP di sini saya inputkan di sini buat tahu. Jadi siap nama, misalnya nama tak deskripsi namanya, terus kuncinya apa, terus passwordnya juga tak deskripsi passwordnya apa, kuncinya apa, biar ke decrypt, biar muncul. Untuk langsung ke kita jalankan programnya aja ke algoritma DES. Ini saya juga udah buat tadi. Kuncinya ini kunci, passwordnya ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah,
saat add administrator kan di sini. Nah, di bawah ini udah muncul semuanya. Jadi kalau misalnya ada tambah tanda banyak, tanda tanya sini, jadi orang nggak tahu. Nah, untuk nambah misalnya aku pakai nama Budi Doremi misalnya, bisa namanya misalnya Budi, terus passwordnya aku tak samain aja Budi 123 misal. Terus kunci disknya aku pakai kunci ini, tak balik aja kunci ini gitu, tak add tambahkan. Nah, di bawahnya nanti muncul gila kunci ini gitu. Coba kita login pakai yang user baru, di kunci disknya kunci ini misalnya, kunci ini ya tak salahkan dulu aja kunci tetap passwordnya apa Budi 123 berapa passwordnya benar. Nah, tidak akan bisa login. Kita ulang lagi Budi kunci ini Budi 123 sukses. Selamat dengan Budi Doremi ya gitu. Namanya disensor, terus passwordnya dienkripsi, kemudian passwordnya juga dienkripsi. Nah, ini bisa diedit di sini. Jadi kalau diedit nantinya langsung muncul. Ini bisa dihilangkan juga, mau tidak mau tetap dienkripsi juga bisa. Terus kemudian untuk hapus misalnya dihapus. Nah, mau hapus misalnya nanti dihapus. Nah, untuk decryptnya ini karena ini cuma percobaan jadi tak tambahkan di sini langsung di kanalnya. Sebenarnya ini harusnya dihilangkan, kalau program asli harus dihilangkan biar nggak tahu isinya apa. Misalnya tak cek yang Mary ini, tak cek ini deskripsinya apa, taruh di sini, taruh namanya, oh ternyata namanya Mary Riana, passwordnya Mary. Oh, kunci disknya ini kita coba, oh ternyata aku udah tahu passwordnya Mary apa, Mary kunci disknya 12348, mungkin maksudnya Mary juga. Oh udah berhasil gitu. Untuk dicek di database nanti akan tabelnya seperti ini, jadi semua password sama namanya akan tidak kelihatan. Itu kemudian mungkin itu saja penjelasan mengenai Archimate sebagai pengamanan database. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.